Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf ini saya masuk ke acara lain-lain. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi sudah disampaikan, minimal kita di Muhammadiyah Ranting Pasir Wetan seminggu sepisan, sepekan sekali setiap malam Jumat lah, meluangkan waktunya. Tadi disampaikan manfaatkan 5 sebelum datang 5 yang lain. Jadi memang kita masih diberi 5 sebelumnya, makanya kemudian kita manfaatkan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mungkin usianya sudah 50 lebih bahkan 60 lebih, itu ndeyane nek ngaji wis ngaji kawit biyen kawit cilik paling-paling ya wis tahu apa sing disampaikan. Tapi kemudian gini Bapak Ibu, ada beberapa keutamaan kemudian ketika kita menghadiri pengajian ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang pertama apabila barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau di masjid, kemudian membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim 2699. Kemudian yang ketiga adalah termasuk jihad fisabilillah. Barang siapa yang memasuki masjid kami ini untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Jadi minimal ada 3 semangat hadis yang memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama akan dijalani akan dimudahkan kita untuk menuju surganya Allah ketika kita mendatangi masjid-masjid seperti ini. Ya pancen nang Mas lonjor mengarep TV ya lebih kepenak daripada nang masjidean niku. Tapi kemudian tidak mendapatkan keutamaan yang ini. Kemudian yang kedua yaitu termasuk akan mendapatkan ketenangan. Paling-paling nang omah barisa ning nyanding TV nyanding HP tekan ngantuk niku. Yang kedua ketenangan. Kemudian yang ketiga termasuk jihad fi sabilillah. Minimal ada 3 keutamaan kemudian ketika kita mendatangi masjid sini. Keutamaan yang keempat napa? Medang. Nek nang omah mungkin orang medang, ya nang mriki minimal medang karo dompok, karo cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan lain-lain, berbagi cerita. Kayak tadi cerita jebulan kejadian-kejadian seperti tersebut itu. Gitu. Jadi monggo ini diramaikan bersama-sama, yang belum ya untuk bisa kita ajak, kemudian yang sudah masih bolong-bolong ya bisa diistiqomahkan lagi. Minimal 3 semangat tadi itu bisa memberikan kita motivasi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, jadi alhamdulillah kemarin ini terkait dengan keorganisasian bahwa insya Allah nanti pimpinan cabang Muhammadiyah yang baru dan pimpinan cabang Aisyah yang baru akan diadakan kegiatan pengukuhan tanggal 24 September di UMP. Ini serempak, kecuali yang sudah, memang sudah ada beberapa yang sudah kayak Cilongok sama Wangun itu yang sudah. Selain itu besok bersama-sama di UMP pengukuhan. Dan setelah acara musjab nanti sesuai dengan aturan akan segera dilaksanakan kegiatan musran atau musyawarah di tingkat ranting di tingkat kalau di sini di tingkat desa. Ada yang ranting itu ada segerumbul ada. Nah, ini di tingkat ranting Pasir Wetan. Yang ini insya Allah jadi paling lambat itu 1 tahun setelah kegiatan muktamar. Jadi setelah muktamar
dulu periode dulu itu saya masih ingat tahun 2016 sekitar bulan November kalau nggak salah, tanggal 16 November, tempat di rumah Bapak Budi Harjono. Nah itu, sehingga setelah musjab nanti akan ada musran, dan insya Allah kemudian sudah kami rencanakan ini ibu-ibu Asia juga sama musranya nanti bareng biar sama dengan yang lainnya bareng insya Allah pas hari kesaktian Pancasila kita upacara apa ya kira-kira nih sing pegawai upacara nih tanggal 1 Oktober nih. Hari Ahad tutup upacara nih. Nah ya oke. Upacaranya nang TV dan apa ya? Ya nanti kita lihat situasi lah. Yang jelas nanti di awal-awal Oktober kita akan segera menggelar musran di tingkat ranting ini, baik Muhammadiyah maupun Asia. Kalau di Muhammadiyah insya Allah sudah dipersiapkan perangkat-perangkatnya, karena nanti di musran ada laporan kebijakan, kemudian ada pembahasan program, kemudian berikutnya ada pemilihan. Jadi itu agenda di musran. Kemudian nanti agenda-agenda tersebut insya Allah akan kita bahas bersama di pramusran. Jadi saya bukan kepengen neko-neko, lalu segori kumpulan biasa milih sama ketuanya berkena gitu. Tidak, saya kepengen sesuai dengan ada latihan. Orang ketemu sedelan-sedelan yang mantes-mantesan ada sidang, ada kegiatan-kegiatan laporan, kemudian ada sidang-sidang pembahasan program kerja. Ya latihan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak lagi neko-neko, tapi kepengen memang sesuai dengan aturan yang ada. Jadi itu kemudian nanti dibahas di pramusran yang insya Allah ya kurang lebih sekitar 2 pekan lagi lah. Kita akan mengadakan pramusran bagi Muhammadiyah, mungkin bagi Asia maupun nanti disiapkan pengurus Asianya bahan-bahan musran maupun bahan-bahan pramusran, sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya sih kepengennya esok-esok barahat pagian niko langsung 12 ya urus adus ya apa-apa lagi. Esok-esok berpengajian sarap, jam rampungan jam 10, jam setengah 10 sarap maning. Nah yang sederhana saja. Pagi kayaknya belum pernah ada yang pagi-pagi banget mengadakan musran. Nah, itu. Jadi itu kemudian nanti ada kegiatan pramusran, dan calonnya nanti kalau di ADART adalah semua warga Muhammadiyah di ranting tersebut nanti bersiap-siap menjadi calon pimpinan. Nah kemudian ya nanti nyari 7 tim formatur, atau nanti kesepakatan di pramusran berapa, mau 7 mau 9 13 yang penting ganjil, itu seperti itu. Kemudian calonnya karena ini di tingkat ranting, maka semuanya masukkan masuk di kertas suara. Jadi nama bapak ini nanti masuk semua di kertas suara. Ini kita ya tidak perlu seleksi lah, kecuali seranting wargane nganti atusan lah ya diseleksi. Di sini ya numungan ya delok kena kabeh. Jadi nanti jadi calon tim formatur semuanya. Itu. Jadi nggak usah khawatir nyong ora usah urung tentu kepilih, tenang bae. Jadi dimasukkan semuanya nanti ya biar warga yang memilih nanti bisa 7, bisa 9, 11 atau 13. Ya itu selanjutnya akan menjadi tim formatur yang akan nanti akan bersidang sendiri untuk menentukan ketua, sekretaris, bendahara. Begitu nih Bapak-bapak nih, Bapak Ibu. Monggo nanti Asia kapan kita mengadakan rapat lagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya biar semuanya berjalan dengan baik. Sekali lagi bukan lagi ngel-ngel, bukan lagi kakan pola, tapi mencoba sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya latihan lagi kan. Dari dulu di sini mau hanya sekedar ya selama saya menyadari saya di sini
itu hanya sekedar memilih-milih tok. Nggih. Anu diwehi pengantar kemudian langsung milih. Nggih. Saya belajar seperti itu dulu sejak zaman di Pemuda, nggih. Kemudian sejak di IMM juga ya pemilihannya mesti ada sidang-sidang pembahasan program kerja dan lain-lain. Itu seperti itu. Demikian barangkali Bapak Ibu sebagai informasi tentang keorganisasian, insya Allah kita akan menyelenggarakan musyawarah tertinggi di tingkat ranting untuk membahas ranting 5 tahun yang akan datang di periode Muktamar 48. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.